Baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Shalom bagi kita semuanya. Saya berharap kita senantiasa bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah kita di Kitab Roma, bagaimana mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh hidup berjalan dalam iman. Nah, hari ini kita akan membaca firman, saya kasih judul mengalahkan konflik batin. Jadi sering sekali dalam kehidupan kita ada suara-suara di dalam batin kita yang kita tidak tahu apa yang harus kita ikuti. Jadi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan pengharapannya adalah supaya setiap kita menang dalam kita menghadapi situasi yang sulit. Waktu terjadi konflik dalam batin kita, apa yang harus kita lakukan? Jadi, mari kita baca, kita akan mulai dari kitab Roma, ayat 1 sampai 25, dan ini cukup panjang. Karena itu, mari setiap kita membacanya dengan suara yang keras, dan kita bergantian ya. Ayat yang pertama itu laki-laki, yang ganjil laki-laki, dan yang genap adalah suara wanita yang membacanya. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bukan bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 13, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa
dosa. Ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku didapati hukum ini. Jika aku menghendaki perbuatan yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ini terjadi sudah cukup lama gitu ya. Saya dan istri saya itu terjadi konflik. Ya, yang berujung pada kita saling kesal dua-duanya. Kemudian kita sambil bekerja dan sambil gondok tentunya. Nah, kalau suami istri mungkin punya pengalaman yang sama. Nah, sambil bekerja itu pikiran saya sudah mulai kemana-mana. Muncullah pikiran macam-macam. Dan saya itu maunya tidak pulang gitu ya, karena tidak mau ribut. Nah, istri saya juga mungkin sudah kesal sekali dari tempat dia bekerja. Dia WA panjang lebar, meluapkan isi hatinya. Dan kata-kata sudah lebar kemana-mana. Dan kalau dibaca itu tentu sangat menyakitkan. Nah, setelah membacanya tentu saya makin kesal. Nah, di dalam saya terjadi konflik batin yang bergejolak. Maunya itu membalas kata-kata yang menyakitkan juga gitu ya. Tapi satu sisi ada suara Roh Kudus yang mengatakan untuk tenang dan diam. Nah, akhirnya semua WA dia belum saya baca semua, saya langsung delete. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk mendengar dan melakukan yang benar. Nah, saya diingatkan oleh firman, dikatakan bahwa suami hendaklah mengasihi istri. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi, apapun keadaannya. Jadi saya putuskan sorenya, saya minta maaf, kemudian saya peluk dia, kita menjadi damai kembali. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengalami kekalahan dalam berbagai konflik dalam batinnya. Akhirnya jadi kecewa, putus asa, bahkan sampai menjadi permusuhan-permusuhan, baik itu dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, baik itu adik-adik yang mungkin masih sekolah. Karena apa? Karena mereka menilai orang dengan aturan-aturan dan juga hukum-hukum yang berlaku. Waktu orang itu tidak sesuai dengan hukum, dengan aturan, maka akan terjadi apa? Kekecewaan. Seperti keadaan yang saya pernah alami tadi. Kalau saya hidup berdasarkan hukum Taurat, maka konfliknya bisa berkepanjangan. Karena apa? Karena orang yang bersalah harusnya dihukum. Artinya, saya juga harus menghukum istri saya atau sebaliknya. Istri saya harusnya menghukum saya sampai jerak. Begitu.
Nah, banyak pasangan bertengkar, setelah itu mereka sengaja tidak ngomongan selama 1 minggu, bahkan lebih. Jadi kuat-kuatan, nunggu siapa yang duluan menyerah, atau siapa duluan minta maaf. Nah, dalam pertemanan juga begitu, dalam rekan bekerja juga begitu. Tujuannya apa? Supaya dia merasakan hukuman. Supaya orang itu tidak berbuat lagi. Supaya orang itu mengakui kesalahannya, gitu ya, supaya orang itu jerah. Pertanyaannya atau kenyataannya, apakah situasinya menjadi lebih baik? Setelah saya survei, saudara, dari beberapa orang yang kita konseling, yang lagi sakit hati, gitu ya, kalau orang bertengkar dan bersandar atau berdasar kepada hukum aturannya, justru konfliknya menjadi panjang. Bukannya makin cepat, tetapi makin panjang. Nah, dalam pasal ini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma juga, terutama baik itu mereka orang Yahudi, atau setiap orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, jangan lagi menurut aturan yang lama. Jangan lagi menilai orang dengan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya ulang sekali lagi. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalahkan konflik batin? Dari ayat yang kita baca tadi, saya menemukan yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa setiap kita sudah mati terhadap hukum Taurat. Mari kita sama-sama katakan, menyadari kita sudah mati terhadap hukum Taurat. Roma 7 ayat 1 berkata tadi, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, mereka yang dimaksud tentunya adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang yang paham dengan hukum Taurat. Nah, dikatakan di sini hukum berkuasa. Nah, terjemahan lain dikatakan hukum berarti itu mengikat. Hukum itu mengatur manusia atau hukum berpengaruh selama seseorang itu hidup. Jadi di sini Paulus menggunakan satu metafora suami istri. Di ayat 2 berkata, sebab seorang istri oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Jadi terikat oleh hukum kepada suaminya. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, dalam hukum pernikahan, istri itu terikat sampai ajal memisahkan. Nah, kalau dia memutuskan berpisah atau menikah dengan pria yang lain, itu dikatakan berzina. Itu tidak sah. Jadi dia tidak punya kuasa untuk menghilangkan keterikatan itu. Sekalipun dia sudah berusaha pergi dari suaminya, gitu ya, berpisah dari suaminya, tapi kenyataan di dalam Tuhan, dia tidak punya kuasa untuk menghilangkan keterikatan itu. Nah, demikianlah keterikatan manusia kepada Taurat atau hukum-hukum lain akan mengikat setiap manusia sampai dia mati terhadap hukum itu. Sampai dia mati bagi hukum itu. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita sudah mati bagi hukum atau tidak? Itu sangat menentukan. Ayat 4 berkata, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia.
Jadi kalau kita telah mati, kita menjadi milik Allah. Dikatakan, sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan menurut hukum Taurat, menurut huruf hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa siapapun yang tadinya hidup dalam hukum Taurat, kalau mereka sudah di dalam Yesus, mereka sudah mati bagi hukum Taurat oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, mati artinya berarti tidak terikat lagi, tidak terpengaruh lagi, tidak berkuasa lagi, bahkan hukum Taurat itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Nah, karena itu Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma, jangan lagi menilai orang atau memperlakukan orang dengan hukum Taurat, karena sudah mati. Nah, demikian juga setiap kita, jangan lagi kita memperlakukan orang atau menilai orang menurut hukum Taurat. Lupakan cara masa lalu. Lupakan hukum-hukum lama, aturan-aturan yang lama. Jadi waktu ada persoalan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita, waktu ada konflik yang terjadi di dalam hidup kita, ingat, sekarang saya hidup di bawah kasih karunia, hidup di bawah anugerah Tuhan. Contoh, kalau istri tidak minta maaf duluan, saya tidak akan memaafkan dia. Kalau dia tidak bayar hutangnya, saya akan teror dia terus. Kalau orang tua saya tidak berubah, ngapain saya berubah sungguh-sungguh? Kalau saya tidak berhasil, saya pasti dihukum Tuhan. Kalau dia tidak berhasil, pasti dia dihukum Tuhan. Jadi banyak sekali satu pemikiran-pemikiran dalam batin kita yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Kadang-kadang kita berkata juga demikian, kalau dia tidak melakukan apa yang saya katakan, berarti dia tidak layak dimuridkan. Nah, ini kan kita masuk kembali pada hukum Taurat, kepada penghukuman. Mari kita konfeskan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, saya hidup dalam kasih karunia, saya hidup dalam anugerah Tuhan. Karena itu, saya juga harus menilai dan memperlakukan orang dengan kasih karunia. Memberi anugerah kepada orang lain. Ada amin? Yang kedua, bagaimana kita bisa menang dengan konflik batin yang ada di dalam hidup kita, dalam pemikiran-pemikiran kita. Yang kedua adalah menyadari bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Ayat 7 berkata, jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Dikatakan kemudian di ayat 8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang harusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu dikatakan memang baik dan kudus. Tetapi dikatakan perintahnya tidak bisa membawa kita kepada kehidupan. Jadi perintah itu hanyalah seperti cermin. Saudara tahu cermin ya? Jadi dia hanya memberitahukan mana yang benar, mana yang salah.
namun ia tidak dapat menjadi alat sebagai pembersih dosa. Gitu ya. Kalau kita bercermin gitu ya. Jadi dengan kita bercermin kita menjadi mengenal dosa, terlihat semua kotoran dalam diri kita. Nah, kalau saudara, Bapak Ibu Saudara bercermin, tadinya kita nggak tahu ada kotoran di dalam pipi kita ya kan. Kemudian kita bercermin, ternyata ada kotoran, ada nasi sisa makanan habis makan, atau di giginya ada nempel sesuatu. Nah, dengan cermin kita menjadi tahu bahwa ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita, di dalam wajah kita. Tetapi cermin itu sendiri tidak bisa menghapus kotoran itu. Betul ya? Nah, sebaliknya begini, kalau kita semakin memperhatikan cermin, maka akan semakin detail setiap kekurangan-kekurangan kita. Saudara, kalau hanya sekilas cermin mungkin tidak terlalu melihat semuanya. Tapi kalau saudara makin lama makin melihat cermin, maka yang tadinya baik-baik jadi banyak kesalahan, banyak kekurangan. Bisa-bisa tadinya hidungnya masih terasa baik, gitu ya. Jadinya merasa apa? Jadinya hidungnya terasa kebesaran lah sekarang. Aku sakit banget lah. Ada yang merasa, hidung saya ternyata kok kecil ya. Hidung saya kok terlalu pesek ya. Waduh, kulit saya kayak kurang putih. Rambut saya terlalu panjang. Jerawat saya kok banyak sekali ya. Banyak sekali menjadi kekurangan-kekurangan. Kalau saudara makin detail melihat kepada cermin. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Demikian halnya hukum Taurat. Semakin kita berpegang pada hukum Taurat, maka makin banyaklah pelanggaran dosa-dosa yang kita punya. Makin banyaklah pelanggaran-pelanggaran orang lain yang mereka lakukan bagi kita. Kita jadi mudah menilai seseorang karena kelakuannya tidak sesuai dengan hukum. Kita menjadi mudah mengkafirkan orang. Kita jadi mudah mengatakan, orang itu pendosa. Wah, orang ini terkutuk ini. Atau mungkin terhadap sesuatu, wah ini haram, itu haram. Kita bisa mengatakan juga orang itu tidak layak karena tidak pernah datang gereja. Dia orangnya masih suka mabuk. Jadi apa? Kita bukannya makin menang, tetapi makin banyak konflik yang ada terjadi di dalam batin kita. Bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita menilai orang lain. Dan ujungnya apa Bapak Ibu Saudara? Semakin banyak dosa yang kita tahu, bukannya membawa kita kepada kehidupan, tetapi justru membawa kita kepada kematian. Bukan kepada keselamatan, tetapi justru kepada kematian. Nah, dengan makin kita makin banyak tertuduh, makin banyak konflik di dalam batin kita, ya akan membuat kita merasa tidak layak. Membuat kita tidak layak dimuridkan, tidak layak melayani, merasa tidak layak berdoa, merasa tidak layak diberkati, merasa tidak layak diampuni, dan banyak hal. Katakan di sebelah kiri kananmu kalau ada orang, jangan hidup di dalam hukum Taurat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang? Bagaimana mengalahkan konflik batin? Yang ketiga adalah menyadari dan percaya Yesuslah satu-satunya penyelamat setiap kita. Hanya Yesuslah yang berkuasa di dalam hidup kita. Di Roma 7 berkata, ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini?
Tapi ayat 25 berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengalami seperti yang Rasul Paulus katakan. Kita seperti tertawan. Kadang-kadang muncul di dalam pemikiran kita, di dalam batin kita, saya kok terus saja jatuh bangun ya di dalam area kesalahan ini. Saya kok tidak bisa keluar dari kebiasaan dosa saya. Saya kok masih susah ya mengampuni orang lain. Atau mungkin saudara berpikir, saya kok gagal terus ya. Saya kok begini-begini aja ya, tidak ada perkembangan ya. Kenyataannya memang pada saat kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri, hasilnya adalah kegagalan. Setiap usaha kita untuk berubah karena aturan, karena hukum, maka hasilnya adalah kekecewaan dan keputusasaan. Nah, banyak sekali orang berpikir dengan melakukan hukum, hidupnya akan mengalami kemenangan, hidupnya akan makin bersukacita, hidupnya akan mengalami damai sejahtera. Tetapi akhirnya adalah kekecewaan. Saya kasih contoh, misalnya begini. Kalau saya punya suami, saya akan berbahagia. Kalau saya rajin gereja, saya melakukan hukum ini, saya pasti tidak ada masalah. Kan tidak ada begitu. Semua kita pasti akan mengalami persoalan. Kadang-kadang orang berpikir, nanti kalau sudah punya anak, saya akan berbahagia. Nanti kalau saya sudah punya rumah, saya akan berbahagia. Tidak, saudara. Saudara, kita akan kecewa kalau kita berpikir demikian. Kalau kita berpikir melihat kepada orang lain, melihat kepada statement-statement orang lain. Jadi, hukum Taurat itu tidak bisa merubah hidup kita. Hukum Taurat tidak bisa merubah akal budi kita, tidak bisa merubah jiwa kita. Nah, ayat 25 berkata tadi, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Ada kabar baik bagi setiap kita. Ada Yesus Tuhan kita yang sanggup membebaskan kita, melepaskan kita, dan menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus dikatakan, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum Taurat. Sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi hanya di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Di luar Yesus, kita akan cenderung menghukum orang lain. Kita akan cenderung menghukum diri kita sendiri. Cara berpikir kita akan kepada aturan-aturan. Cara pandang kita akan kepada hukuman-hukuman. Oleh karena itu, hari ini, mari kita percaya sungguh-sungguh penuh kepada Yesus Kristus saja. Jangan lagi menambah pengorbanan Yesus dengan hukum-hukum yang lain. Kalau saudara sudah beriman, sudah diselamatkan untuk menjadi kesaksian, jangan lagi ditambahkan dengan hukum-hukum yang lain. Jadi jangan lagi ada perkataan, saya akan melayani kalau saya sudah dipulihkan. Ini kan saudara masuk di dalam hukum. Kalau saudara sudah dibebaskan, berarti kita sudah waktunya bisa melayani Tuhan. Jangan lagi ditambah-tambah yang lain. Jangan ditambah, saya akan melayani sungguh-sungguh di dalam Tuhan kalau saya diberkati berlimpah. Yesus sudah berkata, segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Jadi tidak ada alasan lain lagi yang menahan kita untuk melayani Tuhan. Jangan lagi merasa tidak layak melayani Tuhan.
apapun kondisi setiap kita. Karena apa? Kita sudah mati bagi hukum Taurat. Marilah hidupilah di dalam Yesus. Apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan biarkan konflik ada di dalam batin kita. Jangan biarkan hukum-hukum Taurat mengatur hidup kita, bahkan menghakimi hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus saja. Nah, saya akan tutup 1 Yohanes 5 ayat 4. Dikatakan, mari kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kemenangan kita tergantung kepada siapa kita percaya. Kemenangan kita dikatakan hanyalah melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Jadi apapun tantangan kita hari-hari ini, di masa pandemik ini, situasi sulit, kita apapun pertentangan yang menjadikan pertentangan muncul di dalam batin kita, pikiran kita aneh-aneh yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Baik itu kita mungkin sekarang punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, hubungan suami istri. Ada Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan di kayu salib. Barang siapa percaya kepadanya, dikatakan ada jaminan kehidupan, ada jaminan keselamatan, bahkan ada jaminan kemenangan. Jadi kuncinya adalah mengalahkan setiap konflik batin yang menyerang pikiran kita, yang menyerang hati kita adalah beriman, percaya kepada Yesus saja. Di luar itu ada pikiran-pikiran palsu, ada pikiran-pikiran hukum Taurat. Tanggalkan semuanya itu. Itu tidak berlaku dalam hidup kita. Sekalipun ada mungkin pernyataan-pernyataan orang seperti, kalau kamu nggak lakukan ini, kamu akan begini. Tanggalkan semuanya itu. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena itu mari setiap kita, saya ulang lagi, mari setiap kita pertama menyadari bahwa kita sudah mati terhadap hukum Taurat. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Apapun tuduhan-tuduhannya, apapun aturan-aturan yang sepertinya mengintimidasi kita, tidak akan bisa menyelamatkan setiap kita. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan, bahkan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Karena itu percaya saja, beriman saja kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, orang benar hidup hanya Allah oleh iman. Bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena apa yang kita rasa. Bukan karena apa yang kita perbuat. Hanya oleh iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus saja. Maka konflik batin yang ada di dalam hidup kita pasti akan dikalahkan. Amin. Saya berharap dan saya berdoa firman ini menguatkan setiap kita, membebaskan cara berpikir kita, membebaskan setiap konflik-konflik yang ada di dalam batin kita. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat kami boleh bebas, kami boleh menang dari setiap konflik batin yang menyerang hidup kami. Kadang-kadang Tuhan banyak tuduhan-tuduhan. Oleh karena hukum-hukum, karena aturan-aturan yang membuat kami bukan makin menang, bukan makin kami bersuka cita, tapi malah membuat kami makin down, makin minder, makin tidak percaya diri, makin tidak layak. Dan biarlah hari ini setiap jemaat dibebaskan dari setiap cara berpikir yang lama. Dan biarlah jemaat mulai bangkit, mulai melayani Tuhan.
mulai memberi dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar. Apapun situasi kami, biar jemaat ini mulai berangkat dari keadaan di mana mereka sekarang ada. Sekalipun mungkin banyak kekurangan, di mata manusia belum sempurna, tapi kami tidak melihat pada perkataan orang. Kami tidak melihat kepada situasi-situasi. Kami percaya saja hanya kepada Yesus Kristus. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan percaya, Engkau mengharapkan, Engkau menginginkan, dan Engkau Tuhan memberikan kemenangan itu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap